Erma 668,88. Apakah kamu baik-baik saja? Berikan aku. Gulingan. Bagingan. Bangun dan mulai bekerja. Kami mengandalkan uang Anda untuk membeli mobil. Bayingan. Aku memilihmu menjadi ibuku karena kamu kuat dan dapat menanggung kesulitan. Aku tidak pernah membayangkan kau akan begitu berguna sekarang. Yongyang. Yongyang. Dari usia 5 tahun, Dengan ayahmu. sepanjang hidup hanya merawat kamu. Bagaimana bisa kamu begitu terhadapku? Siapa yang jadi anakmu? Kamu seorang pekerja kasar, pantaskah jadi ibuku? Yongyang. Bagaimana bisa kamu mengucapkan kata-kata tak tahu balas budi? Kamu bilang siapa tidak tahu balas budi? Anakku sangat baik padaku. Shen Lingxi. Yang Buchan. Yatim piatu diadopsi Chen Liang? Bagaimana mungkin anakmu? Kakak baik, kamu terlalu naif. Jujur saja padamu, aku sudah lama bersama Chen Liang. Saat itu hamil di luar nikah, reputasinya kurang bagus. Entang kamu bantu aku kakek, makanya aku beruntung bisa menikah dengan Pak Li dari pabrik baja. Yang. Sudah tahu semua ini, kan? Ya, lalu kenapa? Ayah dan bibi adalah keluargaku. Kamu cuma tahu kerja keras. Hati-hati. A. Kakiku. Yongyang, Yongyang, tolong aku, Yongyang. Menyelamatkanmu. Kakinya patah, menyelamatkanmu bukan sia-sia. Beras di rumahku, Yongyang. karena sudah tertimpa dan kakinya patah, lebih baik sekalian saja. Masih dapat kompensasi. Tidak perlu melayani. Megerasnya. Cepatlah pergi. Yang apa yang kamu lakukan? Yang, aku ini ibumu, kamu tidak boleh begitu padaku. Yang. Chen Liang. Ini. Di mana letaknya? Mungkinkah saya terlahir kembali pada hari saya menikahi Chen Liang? Surga telah memberiku kesempatan kedua dalam hidup. Aku tidak akan membiarkan orang-orang itu lolos. Orang-orang yang telah menyakitiku. Paman bibi terhormat. Silakan duduk. Aku ingat benar. Aku perlu meninggalkan ruangan ini. 2 jalang itu akan menyerahkan anak haram mereka kepadaku untuk dibesarkan. HMPH, aku benar-benar tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Yang. Kamu bukan lagi anak kecil tanpa orang tua. Cepatlah berlutut dan panggil dia. Keluar. Siapa ibumu? Mengapa? Kamu gila. Apa yang ingin Anda lakukan? Dia tidak akan pergi dan memindahkan batu MIM. Batu giling lebih dari 100 kg. Dia jelek. Bisa angkat enggak? Ayo cepat. Pernikahan ini, aku gak mau. Wanita sialan. Kamu pikir kamu kuat, terus kenapa? Wajahmu bintik, pakai kacamata, siapa mau nikah? Siapa yang peduli sama kamu? Kau benar-benar memanfaatkan kebaikanku, bukan? Mengapa? Unggul. Kakak, kamu gila? Hari besarmu, bisa-bisanya kamu pukul kakak ipar? Aku akan menghajar kalian berdua. Apakah kita perlu memilih suatu hari? Ayah, apakah kamu baik-baik? Shen Lingzio, keterlaluan. Beraninya kau memukul ayahmu. Seperti kamu, monster dengan kekuatan super.
Chen Liang adalah orang yang dapat menikahimu. Terima kasih padanya. Benar sekali. Pemeriksaan kesehatan terakhir bilang kamu tidak bisa punya anak. Kamu ini, Kampungan dan jelek, tidak bisa punya anak, beraninya Chen Liang mau menikahimu sudah beri wajahmu. Menikah dengan Chen Liang untuk menutupi aib adik. Ayahku dan ibu tiri selalu memaksaku menyerah secara moral. mimpi desainku. Aku akan membuat kalian membayar. Kalau aku tidak salah, kamu adalah tunangan kepala pabrik Li Shenlingxi, kan? Kakak, Kamu bikin heboh di pesta. apa mau rebut tunanganku ya? Shenling Xiao, kamu bercermin dulu, malah mau ambil calon kayaku. Aku gak tertarik sama calon kaya MU, Direktur Li. Aku mau kasih tahu satu. Rahasia Shenlingxi. APA maksudnya? Shenlingxi hamil di luar nikah, kehidupan pribadinya kacau, ini anaknya. Kalau bilang Shenlingxi hamil di luar nikah, lalu siapa pasangannya? Ini dia, Pengantin pria hari ini. Tuan Chen Liang. Kamu bahkan dengan iparmu. Tidak punya kakak. Dia orang bersih, percaya padanya. Pak Direktur Li, putriku itu masih gadis muda belum menikah. Dia ini bersih sekali, cocok sekali denganmu. Untuk Shenling Xiao, kamu tuh hanya iri pada putriku. Jangan dengar. Ngaur. Ya benar, anak ini memang yatim piatu dari saudaraku. Ini bukan anak. Kalau tetap keras kepala. Bu, tunggu saja. Yayang, makan kue. Berani. Yayang tidak bisa makan. Kue ini mahal, kasih dia makan sayang. Shenlingxi, kamu alergi krim. Dokter bilang, makan krim bisa mati. Jangan-jangan Yang juga alergi krim? Tentu saja tidak. Kalau gitu, kasih dia makan. Orang biasa nggak alergi sama krim. Dia beneran anakmu. Nanti aku bakal punya anak. Kalau nggak bisa nikah sama manajer pabrik dan jadi istri kaya, hidupku nggak ada harapan. Jadi dia bikin aku. Aku suapin dia. Sini. Kamu kasih aku makan. Kamu kasih aku makan. Kasih aku makan. Kamu. Dasar jahat. Berani sekali menyakiti anakmu sendiri. Bukan anakku, jangan asal ngomong. Aku sudah sabar denganmu lama. Aku bantu sembunyikan hubunganmu dengan Ibu Yang. Aku menikahi kakakmu, yang buruk rupa ini, demi menikah dengan Pak Li. Hendak mini akiti anakku. Diam. Aku sudah muak denganmu. Kukap. Aku salah lihat. Aku tidak akan menikahi wanita tidak bermoral. Shenlingxi, aku batalkan pertunangan kita. Kakak, Menantu, kembali. Kembali. Dasar perempuan jalang. Kamu cemburu aku menikah lebih baik. itulah mengapa itu buruk. Dasar ayam mendel, putriku memberimu putra yang montok dan sehat secara cuma-cuma, dan kau masih belum puas? Orang tak tahu berterima kasih dan monyet besar. Simpan saja untuk Saya. diri. Chen Liang bahkan tidak melihatmu. Chen Liang ingin menikah. Selalu jadi adikku. Kau pantas menikahi orang tak berguna dari desa kita. Aku akan menjualmu padanya sekarang. Penjahat yang mana? ITU Gao Jincheng. Dia gemuk dan kekar, seorang pengganggu yang melecehkan pria dan wanita sepanjang hari di desa. Biar dia memukulmu sampai mati. Aku akan datang untuk mengukur. Aku tidak akan menikah, aku juga tidak akan tinggal di rumah ini. Kamu. Shenling Xiao. Kamu membuatku jadi. Aku tidak akan melepaskanmu. Aku ingat 7 hari kemudian Pabrik pakaian anak. kompetisi desain pakaian. Di kehidupan masa laluku, dipaksa jadi budak, dan aku melewatkan. Kali ini, saya harus menemukan beberapa mod. Biarkan mereka mengenakan pakaian yang saya buat untuk kompetisi. Oh, kedua anak cantik itu cocok menjadi modelku. Anak-anak, di mana orang tua? Bagaimana anak bisa? Sedikit gagal. Kenapa kaki gadis kecil ini agak bermasalah? Ayo bawa aku ke dia. Kagao, aku salah. Maafkan aku Kagao. Di mana ayahmu? Gao Jincheng. Bukankah dia pengganggu desa yang menindas? Gao Jincheng pukul ayahmu ya? Biar aku bantu. Tidak. Berhenti.
ke Zijanggon lari. Salah paham. Kesalahpahaman. Dasar tukang bully, aku Bibi, Mu. jangan pukul ayahku lagi. Sebenarnya siapa ayah kalian? aku. Aku ayah angkat mereka. Orang yang dipukul tadi namanya Li Gouzi. Dia yang mencuri domba saya, jadi saya lempar dia ke dalam tong air. Ayah, Paman anjing yang paling jahat. Ah, orang-orang desa bilang kamu malas. Aku salah paham. Maaf ya. Apa malas atau enggak? Mereka yang menyebar gosip. Bukan begitu. Tanganmu kuat sekali. Jangan-jangan kamu gadis kuat Shenling Xiao yang sering dibicarakan di desa. Ini kita kenalan lewat pertengkaran. Boleh nggak aku pinjam anak-anak ini beberapa hari? Barusan kamu bilang. Mau pinjam apa dari aku? Silakan duduk. Adik yang lumpuh, dia yang gagap, ayah yang nggak bisa diandalkan, rumah yang nggak lengkap. Baiklah, Wah, keren banget. deg-degan banget, rasanya siap menikah lagi. Mengapa? Ada apa denganmu? Oh, tidak apa-apa, aku hanya berpikir. Mengapa kaki putri Anda menjadi begini? Oke, Itu benar. mereka adalah anak sepupuku. Sejak mereka mengalami kecelakaan mobil itu, dua orang dewasa itu pergi dari tempat itu. Si Xiao An karena kaget. Bicaranya terganggu. Xiao Ning. Kakinya belum sembuh. Ah, ternyata mereka sangat kasihan. Begitu ya. Pabrik pakaian anak-anak mengadakan lomba desain beberapa hari lagi. Bisa aku pinjam mereka buat jadi modelku? Hadiah Rp5.000 dibagi 2. Rp5.000 banyak banget ya. Kamu juga mau ambil hadiah itu? Lihat, ini desain saya. Saya kembali dari 20 tahun mendatang. Banyak pakaian trendy belum ada sekarang. Saya harus memenangkan kejuaraan ini. Detail dan konsepnya sangat cerdik. Di dalam negeri sekarang, sedikit orang bisa menggambar desain canggih. Tidak banyak lagi. Tahu tentang desain, siapa kamu? Saya bos perusahaan ekspor-impor pakaian. Saya tidak memberitahunya. Saya pindah ke kampung halaman untuk meneliti bahan pakaian dan rendah hati. Oh, saya tidak mengerti. Saya hanya menemukan beberapa majalah di desa yang memiliki konten desain. Tapi kamu bilang tentang kompetisi apa? Kamu jangan harap bisa ikut kompetisi ini. Shenlingxi, kamu sakit. Kenapa aku tidak bisa ikut? Peraturan lomba desain pakaian anak-anak, peserta harus keluarga. Kalian sama si pengangguran keluarga? Kamu. Gimana, nggak bisa ngomong lagi kan? Ini buku keluarga Chen Liang dan Yang Yang. Kalau mau Itu keluarga kita yang ikut. Kalian itu siapa? kamu juga mau ikut Tentu saja. Aku belajar jahit di sekolah teknik Lansiang. desainer profesional. 5.000 yuan ini pasti milikku. Bos pabrik pakaian dan ekspor-impor. Melihat bakat desain di depanku seperti ini. Kalau tidak membantu, sungguh. Shenling Xiao. Ikut aku. Akan kubawa kamu ke suatu tempat. Kantor catatan sipil. Iya, aku pikir setelah lomba kita cerai saja. Di kehidupan dulu, aku hidup setengah baya dengan Chen Liang polos. Menggiling hidup sekali lagi. Menikah kilat dengan pria. Ini adalah keberuntungan yang pantas aku. Usulanmu itu ada sedikit masalah kecil. Masalah apa? Kita selesai lomba, tidak perlu cerai juga. Oh, Bagaimana? Aku bisa. apakah Anda berpartisipasi dalam... Kau benar-benar menikahi pria tak punya uang ini? Bagaimana mungkin aku menjadi ibu tiri bagi 2 anak yang cacat? Kenapa kalau kita miskin? Setelah menang, kita kaya. Siapa yang cacat? Kamu yang cacat. Xiao An dan Xiao Ning adalah anak-anak tercantik di dunia. Pandanglah dirimu di cermin. Lihatlah bopeng-bopeng di wajah.
Kalau nggak mau mempermalukan diri sendiri, mundur saja dari kompetisi. Aku sudah mengantongi kejuaraan ini. Seseorang seperti Anda, yang hanya tahu cara meludah, tidak akan pernah menang dalam permainan seumur hidupnya, tidak peduli seberapa tampannya, seberapa bodohnya diri sendiri, atau seberapa baik bicaranya. Pakaian yang Anda desain untuk kami sungguh indah. Xiaoning. Kamu suka baju baru ini? Suka. Kamu yang desain? Apa namanya bajunya? Ini ya, ini namanya. Baju keluarga. Baju keluarga. Apa itu? Kenapa? Belum pernah dengar? Pakaian seragam keluarga ini untuk berempat. Setiap orang punya satu set pakaian baru yang sama. Besok. Berempat akan pakai baju ini untuk lomba. Setuju tidak? Setuju. Semua sudah siap. Besok keluarga akan jadi terkenal. Mari semangat. Ayah, aku mau gaun baru aku. Ada apa? Ada apa, Ning kecil? Gimana ceritanya? Semalam ada pencuri masuk rumah. Pakaian keluarga yang susah payah dibuat. Semua dibakar. Pasti ulah Shen Lingxi. Sudah, jangan nangis, Ning kecil. Harus gimana? Bajunya dibakar semua. 2 jam lagi kita akan bertanding. Membuatnya sekarang pasti nggak sempat. Lingxia. Gimana kalau kita mundur aja dari kompetisi? Selamat datang di lomba desain pakaian anak-anak. Selanjutnya di panggung adalah perwakilan dari keluarga peserta desa Shuibai. Mereka adalah Shen Lingxi, Chen Liang, dan Chen Yang. Mereka membawa desain keren yang melampaui zaman ini, pakaian keluarga. Mari kita beri tepuk tangan meriah. Pertunjukan yang sangat menakjubkan. Silakan para juri memberikan komentar. Desain pakaian ini sangat kuat. Shen Lingxi benar-benar desainer jenius. Wakil kepala pabrik menerima uang. Memang dia bekerja. Memang bagus ya. Kamu luar biasa sekali. Lulusan Sekolah Teknik Lansiang Berbudaya. Nona Shen, saya sangat suka desainmu, saya akan memberimu 9,9 poin. Saya akan memberi kalian 9,7 poin. Wow, rata-rata 9,8 poin, skor tertinggi telah lahir. Semua sudah siap. Besok keluarga pasti akan terkenal. Semangat! Aku bakar bajumu dan curi desainmu. Kita lihat saja bagaimana kau bisa bersaing denganku besok. Shenling Xiao Taidak ikan datang. Hadiah uang 5.000 yuan milik. Saya sekarang Pemenang kompetisi desain. Keluarga juara adalah DLL. Anda terlambat dan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. penjaga Hentikan mereka. Hei kamu. Jangan takut, semuanya. Kami di sini cuma mau ikut lomba. Dan mau bongkar perbuatan Shen Lingxi mencuri desain pakaian keluarga. Aku. Kamu bilang aku mencuri desain MU. Mana buktinya? Kamu cuma bawa barang-barang rusak. Kemarin kamu masuk ke rumahku diam-diam bakar desainku. Mana buktinya? Empat pengemis, empat busuk. Beli kain aja gak mampu, memfitnah istriku. Nona Shenling Xiao. Ini kompetisi desain baju. Harus pakai baju desainmu sendiri untuk ikut. Kalian berempat segera mundur dari kompetisi. Tidak akan mundur. Siapa bilang tidak punya baju baru?
Aku bisa membuat 4 setel baju baru dalam 10 menit. Bisa ikut kompetisi? 10 menit saja tidak cukup waktu buat buang air, apalagi buat baju. Itu karena kamu sembelih. Shen Lingxi, bertaruh tidak? Kalau buat 4 baju baru dalam 10 menit, kamu berlutut dan membungkuk 100 kali publik. Kalau tidak bisa melakukannya, aku akan mundur dari kompetisi dan membungkuk 100 kali. Shen Lingxi, buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Cepat sekali. Luar biasa. 10 menit sudah bikin 4, dan semua sangat indah. Bagaimana? Shen Lingxi, belum menyerah? tidak mungkin. Tidak mungkin. Jangan coba. Belum sujud 100 kali. Jangan bergerak, aku tidak sujud. Aku belum kalah. Walaupun selesai tepat waktu. Tapi ini adalah lomba desain pakaian anak-anak. Yang kamu buat ini sama sekali tidak sesuai aturan lomba. Betul. Ikuti kepala pabrik, buat pakaian anak-anak belum pernah lihat pakaian aneh ini. Ada kancing bundar, ada baju miring. Ini peninggalan feodal. Tidak jelas. Apa yang tidak jelas? Baju ini disebut gaya baru Tiongkok, menggabungkan elemen kuno dan modern, akan jadi tren mode. Omong kosong, tradisional dan modern tidak mungkin bersatu. Jangan Gedu. Menurut saya konsep desain busana gaya baru Tiongkok sangat kreatif. Sangat sesuai dengan persyaratan lomba. Jangan sampai Pak, kita tidak bisa biarkan yang tidak masuk akal ikut lomba. Mana yang tidak masuk akal? Gaya baru Tiongkok sangat cocok dengan tujuan kami yang mendorong inovasi. Saya umumkan skor untuk kelompok Shen Lingxiao adalah. Saya tidak bisa membiarkan dia menang. Dia tidak berhak mengikuti kompetisi. Menurut aturan kompetisi pasal 7, keluarga peserta harus mengenakan pakaian desain mereka untuk tampil di panggung. Kamu yang pincang ini bisa jalan? Kalau tidak bisa, juara adalah milik kita. Memang ada aturan kompetisi seperti itu loh. Tapi seorang pemalas, seorang jelek ditambah pincang dan gagap lebih baik menyerah saja. Kami tidak akan menyerah. Anak lahir tapi tidak dibesarkan. Anak kecil, anak... Minta maaf ke Anda Nin, kenapa? Panggil botah sudah lumayan. Lepaskan. Minta maaf Minta maaf pada mereka kuma anak haram. Kamu sebenarnya mau apa? semua berhenti. Suamiku. Pertandingan ini harus ada awal dan akhirnya. Karena grup terakhir sudah siap. Silakan kepada keempat, kenakanlah gaun bergaya Tiongkok baru. Selesaikan Paragon Busing. Tentukan pemenang akhirnya. Orang bilang pakaian membuat orang. Lihat keluarga ini. Sedikit dandan jadi cantik. Musik klasik. Dipedukan pasangan New Chinese Style Onggan. Sangat elegan. Itu hanya untuk menarik perhatian saja. Benar. Kenapa di panggung hanya 2 orang? Di mana Si Gagap Castle dan Pinkang Castle? Kalau mereka tidak tampil, penilaian ini tidak bisa dibandingkan loh. Siapa bilang kami tidak tampil? Ya ampun. Kok ada mobil anak-anak yang begitu keren? Ini Emporia, cantik sekali. Mama, kok kamu jadi cantik banget sih? Untung aku bisa bikin produk perawatan kulit, cacat kecil ini nggak ada apa-apanya. Karena Mama bisa sihir. Mama paling hebat. Pertunjukan busana yang sempurna.
Pakaian Cina baru ini pas di tubuh kalian. Menawan. Direktur, sekarang kasih nilai pakaian kita kan? Desain gaya Tionghoa baru dan busana keluarga ini. Kedua desain ini masing-masing punya keunikan. Sulit untuk menentukan pemenang. Kalau begitu, mari kita kompromi dan jadikan kedua tim juara bersama dengan kakak. Kita juara dan bagikan hadiah. Bagikan hadiah. Saya setuju. Saya tidak setuju. Desain gaya Tionghoa baru dan busana keluarga semua saya desain. Saya tidak mau berbagi kehormatan dengan pencuri ide. Jangan asal tuduh. Seperti kamu, perempuan desa tidak berpengaruh. Buat baju keluarga. Kalau gitu, kita tanding aja di sini. Nanti semua akan tahu siapa yang curang. Aku nggak sudi tanding sama orang kaya kamu. Shen Lingxi, nggak berani tanding berarti curang dan nggak paham desain. Aku nggak paham desain, Kening. Siapa takut? Istriku pasti lebih jago dari kamu. Kalau begitu, kita tambah satu ronde. Selanjutnya, kedua peserta membuat pakaian anak-anak dengan tema bintang. Produksi di tempat. 2 jam kemudian kita semua akan voting. Memilih pemenang dan runner-up dari kompetisi desain ini. Merah mewakili skor pertandingan Miss Shen Lingxiao, biru mewakili skor pertandingan Miss Shen Lingxi. Sekarang saya mau. Ronde tambahan resmi dimulai, kasih tepuk tangan yang meriah. Kamu terima uangku, harus bantu aku kampanye. Kalau tidak, Aku akan ungkapkan korupsi kamu. jangan-jangan. Aku segera bantu kampanye. Selim bintang castle di baju Ken. Shen Lingxiao, Aku tidak takut. Waktu ujian tambahan selesai. Silakan dua peserta tunjukkan karya kalian. Aku mulai duluan. Silakan lihat semua, karyaku bernama Cahaya Bintang. Indah sekali. Keterampilan menyulam ini. Memang sempurna sekali. Ini bicara ngasal ya, anakku yang 5 tahun lebih baik dari dia. Pakaian pasangan itu jelas dia tiru. Kamu itu. Peng anggur yang tidak berpendidikan, tahu apa? Nona Shen Lingxi, aku pilih kamu. Aku juga dukung sepertinya. Sama seperti aku. Aku juga dukung. Shen Lingxi, aku belum menunjukkan karyaku, sudah pilih suara. Suara ini terlalu palsu. Siapa yang mengatur suara? Siapa? Ini karena penduduk desa percaya padaku. Sebaliknya, waktu sudah tiba. Jangan-jangan karyamu belum selesai? Jangan buru-buru, desainku sudah selesai. Tunggu saja untuk kalah. Desainer hebat, ini karyamu? Hanya kain putih, tidak ada bintang. Ini tidak seperti topik yang diberikan kepala pabrik. Menurutku Shen Lingxiao sama sekali tidak mengerti desain busana. Sepet lada di hidung babi, tetap tidak mirip. Rok jelek seperti ini di jalan besar pun orang tidak mau ambil. Cepat kembali. Kembali. Kali ini memang Nona Shen Lingxi lebih unggul. Setidaknya karyanya sesuai tema, aku juga pilih dia. Shen Lingxiao, aku pasti juara hari ini. Kamu pasti kalah. Gaunku ada bintang. Xiao An, matikan lampu. Ini apa maksudnya? Cepat nyalakan lampu. Buka. Kamu gila, kamu sengaja melakukannya. Saat semua orang tidak melihat jelas, kamu ambil kesempatan. Jangan takut, teman-teman. Saya matikan lampu untuk menunjukkan karya saya dengan lebih baik. Karena judul karya ini adalah bintang paling terang di langit malam. Ini Apa yang terjadi? sungguh ajaib. Kaki Xiaoning tidak bisa berdiri, tapi di hati saya dan Jing Cheng. Xiaoning selalu jadi bintang paling bersinar, bintang paling terang di langit malam. Gaun ini tidak hanya sempurna sesuai tema, tapi juga penuh emosi.
Ini karya yang saya lihat. Saya beralih suara. Saya akan beralih suara. Saya akan memberikan suara. Beralih suara, beralih suara. Kalian tidak boleh beralih suara. Berani. Cepat hentikan mereka. Aturan kompetisi tidak melarang beralih suara. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu ini tidak berguna. Katanya bintang paling terang di langit malam. Kamu ini hanyalah orang hina. Aku akan membuatmu melihat bintang-bintang. Dasar jalang, aku akan menghajarmu sampai kau melihat bintang. Apa yang kau lakukan? Berhenti. Masih berutang 100 tamparan padaku. Tunggu sampai aku Permainan belum berakhir. Berhentilah bertengkar untuk saat ini. Lepaskan istriku. Aku melepaskanmu demi hormati manajer pabrik. Tapi kalau kau berani sentuh anakku lagi, aku akan... Nona Shin Lingxi. Kamu kurang terampil, bertindak karena marah dan melukai anak. Aku akan alihkan suaraku ke Shen Ling Xiao. Mengapa saya harus menerima ini? Tidak ada gunanya berdebat. Sekarang saya umumkan. Pemenang utama lomba desain pakaian anak pertama adalah Shen Ling Xiao dan Gao Jincheng dari desa Shuiwan. Gao Xiaoning dan Gao Xiaoan. Nona Shin Lingxiao. Mulai hari ini, Anda adalah desainer pakaian anak-anak terkemuka di pabrik kami. Terima kasih, Pak Pabrik. Istri. Tidak masalah, hadiah juara kedua. Tidak beda dari mereka. Berikutnya, saya akan mengumumkan pabrik pakaian anak pertama. Juara kedua dalam kompetisi desain mode. Membetalkan. Tidak ada juara kedua kompetisi ini. Nilai Shin Lingxi. Membelkan. Atas dasar apa? Hanya karena Anda menyuap wakil direktur pabrik dan merusak keadilan persaingan. Direktur pabrik. Sepertinya ada yang menyuap juri. Jangan bicara kalau tak punya bukti, memfitnahku. Kita pasang kamera di pabrik. Tingkah laku kamu dan wakil pabrik. Sudah direkam semua. Direktur, maafkan aku tak sengaja. Tidak usah bicara lagi kalian berdua. Tunggu untuk diperiksa. Masih ada satu hal. Pembawa acara TV provinsi berencana mewawancarai juara umum kompetisi ini. Besok akan ke rumahmu. Wawancara TV. Iya, karena pabrik didanai oleh stasiun TV provinsi. Kamu harus bersiap-siap. Untuk promosi pabrik. Siapkan segala sesuatu. Baik. Pongkervi. Shen Ling Xiao, karena kamu suka mencari perhatian, aku akan memastikan kamu kehilangan segalanya dan malu besar. Setelah pulang, kita bersihkan rumah, besok pakai pakaian bagus untuk wawancara. Oke, tapi meski dibersihkan, rumah itu sudah tua. Semoga tidak membuatmu malu. Bagaimana mungkin? Sekeluarga penuh kasih, bukan? Dan kita juga punya ini. Seperti yang kita sepakati sebelumnya. Semua hadiah uang ini untukmu, tidak ada milikmu atau milikku, kita sekarang satu keluarga. Uang ini terserah kamu bagaimana mengaturnya. Kalau kekurangan uang, ingat untuk bilang padaku, ya. Tidak. Tidak kekurangan. Sebenarnya ayahku adalah... Kenapa kamu menutupi anaknya? Jangan sampai rusak. Xiao An, ayah tidak kekurangan apa-apa ya. Dia mungkin mau bilang, ayah nanti pasti akan berusaha, di kemudian hari rumah kita pasti tidak akan kekurangan uang, benarkan? Pasti, nanti aku yang desain, kamu yang urus babi, kita bersama-sama jadi kaya. Ayo pergi sayang. Bukankah ayah bilang padamu? Tidak peduli siapapun, jangan bilang kita orang kaya. Dia. Meskipun ibu tirimu. Tapi kita ke desa kali ini bukan untuk menyelidiki produksi bahan pakaian. Kalau ketahuan, gimana mau menyelidiki? Ingat ya. Ngapain sih, cepetan sini. Datang, datang. Maksudmu ayah nggak mau kita kasih tahu ibu tentang identitas aslinya? Mereka berdua terlalu tertutup, kita harus bikin mereka terbuka. Memangnya. Gimana caranya?
Malam ini kita kasih tahu ibu. 3. Akhirnya sudah dibersihkan semua. Kenapa lari buru-buru? Papa terjatuh-jatuh. Ada apa? Di mana? Cepat bawa aku pergi. Jincheng, aku datang untuk menyelamatkanmu. Bagaimana kamu bisa masuk? Xiao An bilang kamu terpeleset di kamar mandi. Aku datang menyelamatkan. Aku tidak terpeleset. Gao Xiaoan, dia sudah belajar berbohong. Benar-benar keterlaluan. Berbohong harus diperingatkan. Iya, Oke, kamu duluan, aku selesai cuci, aku nyusul. baik. Ayo geraklah. Aku sudah gerak. Apa yang bergerak? Hati. Kamu. Kamu apa tidak takut padaku? Takut apa aku? Di kamar mandi ini panas, dan aku pakai sedikit baju. Kamu nggak takut aku nggak tahan ya? Apa kamu lupa, kita ini pasangan sah. Nggak perlu tahan. Aku nggak lihat apa-apa kok. Gao Xiaoning. Oke, hari ini soal kalian bohong, aku nggak hitung. Tapi besok wawancara TV di rumah adalah hal penting. Jangan usil lagi, ngerti nggak? Oke, saya pinjam kamera dari kepala desa. Besok ingat untuk ambilkan. Ambilkan banyak foto ya, dan harus balik sebelum wawancara. Oke, tidak masalah. Tunggu, bukankah itu Shenling Xiao dan si anjing? Kenapa mereka berdua bersama? Tunggu bentar. Apa kamu li ergo, ayahku kepala desa? Ada beberapa sepeda hilang di kota. Apa itu kamu? Maaf, kakak. Ampunilah aku, kakak. Ikuti yang aku bilang. Hal ini bisa dirahasiakan. Tanya padamu. Apakah Gao Jincheng sering memukulmu? Iya, sebelumnya aku mencuri 2 anak dombanya. Dia menekan kepalaku ke tong air. Kenapa kamu memukulku? Sekarang langsung pergi ke rumahnya. TV wawancara mulai. Tuntut dia secara publik mengatakan dia memukulmu dan tuntut ganti rugi 10 juta. Tapi Shenling Xiao sangat kuat. Gimana kalau beneran dipukul? Jangan khawatir, ada pembawa acara, dia tidak akan memukulmu. Cepat pergi. Itu membuatku merasa lega. KUH bilang, mereka berdua pasti tak punya niat baik. Untung aku sudah merekam semua. Bagus-bagus. Kenapa ayah belum pulang? Jangan-jangan ada apa-apa. Pak, bisa tunda wawancara? Mau cari Jin Cheng. Tidak bisa, dia sudah besar, tidak mungkin terjadi apa-apa selain itu, tim provinsi juga akan segera datang. Kami sudah tiba. Pak Direktur, selamat datang. Senang berjumpa. Nona Shen, sutradara program anak-anak. Saya adalah pembawa. Halo semuanya. Kenapa kita datang orang sebanyak ini? Kami belum pernah melihat banyak orang di TV. Boleh kawung meramaikan dong. Semua bisa tetap di sini, tapi jangan ganggu syuting. Pak Direktur akan segera tiba. Baik-baik. Direktur stasiun. Pabrik pakaian anak-anak sebenarnya adalah proyek yang diinvestasikan oleh stasiun kita. Jadi Direktur stasiun sangat memperhatikan wawancara ini. Kamu mewakili citra pabrik pakaian anak-anak kita. Harus tenang ya. Kalau ada masalah dengan episode ini, Direktur stasiun mungkin akan mencabut investasinya di pabrik pakaian anak-anak ini. Kita berdua bisa hancur. Pemirsa, ini wawancara khusus dari program TV Dunia Anak-anak.
Hari ini, kami mengundang 2 tamu, juara utama desain pakaian anak-anak, Ibu Shen Ling Xiao, dan kepala pabrik pakaian anak-anak. Pembawa acara, Bu Shen, sapa pemirsa nasional. Halo pemirsa nasional, saya desainer pakaian anak-anak, nama saya Shen Ling Xiao. Bu Shen, kenapa ingin jadi desainer? Sejak kecil Anda suka bidang ini? Ya, sejak kecil. Anjing. Kenapa kamu berdarah banyak? Cepat ke rumah sakit. Saudara sekalian. Pemirsa seluruh negeri. Shenling Xiao, Gao Jincheng. Adalah 2 pengganggu. Kamu bohong. Kapan kami memukulmu? Ada wawancara TV, bicarakan nanti. Tidak. Shenling Xiao, Kao Memu Kolku. Jika tidak, bayar 100.000 yuan. Jika tidak, saya tidak akan. Cow bajingan. Bajingan, kau mau 100.000 yuan dariku? Kau percaya? Pemenang hadiah utama kompetisi desain pabrik pakaian anak menjadi pengganggu wanita kuat dan mendominasi. Tidak, tuan rumah, tolong izinkan menjelaskan. Saya tidak memukul. Masih berani berdebat? Akan kuaja. Apa yang kulakukan? Pemirsa, meskipun Taiwan, stasiunku bekerja, namun kami tidak akan. Perilaku premanisme ini ada. Kami pasti akan mengungkapkan masalah ini. Sutradara, matikan kamera. Acara ini kita hentikan. Rekam wajahnya. Materi berita ini tidak bisa dilewatkan. Jangan rekam lagi. Shen Ling Xiao, jelaskan apa yang terjadi. Kalau acara ini disiarkan, bukan hanya pabrik pakaian anak-anak yang akan tamat, kamu juga di blacklist di industri ini. Selamanya tidak bisa jadi desainer lagi. Dengar, aku bersumpah, aku tidak memukulnya. Kalian harus percaya. Aku mau percaya pada Gouzi. Siapa di desa kita yang tidak tahu kalau kamu kuat dan temperamental, dan suamimu Gao Jincheng adalah bajingan yang suka memeras orang? Terakhir kali Itu ditekan ke dalam tangki. Ya, dialah yang melakukannya. Jincheng, kamu memukulku karena mencoba mencuri domba kami. Tapi tidak seharusnya mencoba. Anda tidak bisa tidur di ranjang dengan 2 jenis orang. Mereka pengganggu. Shen Ling Xiao, selain memukuliku seperti ini, mereka mencuri liontin giok peninggalan ibuku. Omong kosong apa? Liontin giok? Belum pernah melihatnya. Lia itu? Itu buktinya. Tampaknya Nona Shen benar-benar seorang pengganggu lokal. Dia sengaja menaruh lalu mengambil untuk memfitnahku. Berani berbohong setelah memukul orang, pengganggu harus dikutuk oleh bangsa. Para penonton yang terhormat. Juara desain pemenang emas sengaja melukai orang. Dalam wawancara, usulkan memboikotnya permanen dan... Ya, boikot. Boikot. Harus boikot. Aku tidak, sungguh tidak. Kamu. Kamu penjahat besar, jangan ganggu ibuku. Ini anak Nona Shen, kan? Iya. Ibuku adalah orang terbaik di dunia. Dia tidak akan memukul orang, apalagi merampok. Om anjing itu yang jahat, dia sering mencuri barang dari rumahku. Anak-anak dibesarkan wanita, orang dewasa berbicara, kalian Kamu bilang apa? Anak sekecil ini kok begitu kasar. Benih unggul melahirkan unggul, anak tikus menggali lubang. Kenapa kamu menyalahkan anakku? Dia pria dewasa mencaci. Anakku mendidiknya kenapa? Fotografer, ambil gambar ini. Anak apa tidak punya tata krama? Apa keluarga juara, aklak buru. Aku sudah muak, anak cacat kecil. Anak buzu kesil. Anak cacat kecil. Tidak apa-apa. Gugup kecil menjawab. Bahkan anak-anak menyalahkan. Shen Ling Xiao, biar ku beritahu. Jika tidak mengakui cedera, Adalah karena kamu tidak membayar ganti rugi, Aku akan mencekiknya, jangan. akui itu karena yang membuliku. Aku akui. aku akui istriku adalah yang paling baik hati. Dan paling berbakat di dunia. Tentu saja. Kalau ada yang berani menggertaknya, aku pasti tidak akan membiarkannya. Gao. Kenapa? Sekarang sudah tahu takutnya. Baru saja sombong, kan? Kenapa? Masih mau saya celupkan kepalamu ke dalam air? Kau adalah suami Nona Shen, kan? Mengancam korban di depan banyak orang, kalian berdua memang penjahat. Orang jahat muncul dari daerah terpencil. Justru kamu yang jahat. Luka di kepalanya itu bukan karena istriku. Ini buktinya. Lihat baik-baik. Orang di foto ini bukan aku, itu adikku Shen Lingxi. Masih ada. Dia juga bawa giok palsu. Kalau kita itu penjahat beneran.
Akankah merebut giok palsu dari kaca? Dok, lebih baik kamu jujur saja. Apa Shen Lingxia menyuruhmu mencemarkan nama baikku? Pikirkan, kalau kamu berbohong lagi. Semua kesalahanmu selama ini akan langsung aku adukan ke polisi. Aku bilang semuanya. Shen Lingxi menyuruhku melakukannya. Dia minta cemarkan nama. Dia memintaku untuk bilang, Biar aku bilang dia memukulku lalu klaim 10 juta. ternyata Nona Shen memang bersalah tuh. Difitnah, kita semua salah paham. Shen Lingxiao bukan orang seperti itu. Pabrik pakaian anak kita tidak salah melihat orang. cukup. Keluar dari rumahku. Ya. Cepat keluar. Kelua. Kalau cuma salah paham, mari kita lanjutkan wawancara. Siapa bilang ini salah paham? Ayah, ibu, kenapa kalian di sini? Kamu ini anak durhaka, tidak hormat pada orang tua. Tidak layak jadi desainer. Juga tidak layak diwawancarai di TV. Coba katakan, apa buktinya aku durhaka? Kamu, dari kecil sudah dimanja di rumah. Gak senang ke kami orang tua. Baik memukul atau memaki. Bahkan kabur dari rumah tanpa izin. Janji setia dengan seorang pemalas. Bagaimana bisa membesarkan kamu? Anak durhaka. Acara hari ini penuh liku. Dari semua kebajikan. Tak disangka Nona dimarahi oleh orang tua kandung. Marahnya, Saya tidak. Meskipun bukan ibu kandungmu. Tapi ayah kandungmu, bagaimana mungkin kami memfitnahmu? Ya, teman-teman, tolong nilai sendiri. Siapa orang tua yang tidak berharap anaknya sukses? Kalau Shen Lingxiao tidak melakukan kejahatan-kejahatan keji itu, kami orang tua. Bagaimana menjatuhkan anak kami? Ya. Dia hanya bisa. Wanita tangguh yang bekerja keras kok tiba-tiba jadi desainer pakaian. Saya ingat kepala pabrik pakaian anak itu Shen Lingxiao. Apakah itu kamu? Masuk ke kasur kepala pabrik, membuatnya senang. Terus dia kasih kamu juara. Kenapa kamu sembarang bicara? Dari kecil kamu di rumah cuma makan dan malas. Demi untung, kamu segala cara bisa saja. Jadi itu bisa kamu lakukan. Nona Shen, apa yang sebenarnya terjadi? Kalau dibilang yang sebelumnya itu salah paham, ini orang tua kandungmu datang, kamu masih mau mengelak? Saya. omong kosong. Gelar juara ini istri saya menangkan dengan kemampuannya sendiri. Kemampuan apa diranjang, kan? Kamu. Selalu jujur, tidak pernah punya masalah perilaku. ITU fitnah. Kamu hanya membuktikan dirimu tinggi, tapi tidak tahan pesonanya. Saya melihat kalian sendiri, bertingkah mencurigakan. Wahai masyarakat. Tidak tahan lagi, tak perlu menahan. Galak banget sih. Aku tidak percaya kamu akan berani memukul kami di depan semua orang. Ayo, coba pukul. Di negara kita, memukul saudara kejahatan besar. Saya. Beranti. Beranti. Pemampin, Anda datang. Pemampin. Kudengar pemenang kontes desain pabrik baju anakmu mau memukul mati orang tuanya di depan umum. Apa yang telah terjadi? Ini memang benar. Semua orang dapat melihatnya dengan jelas. Direktur stasiun, gagal mengasuh anak, membesarkan anak tidak berperasaan dan tidak tahu berterima kasih. Dia tidak pantas mendapat perhatian stasiun TV Anda atau penghargaan besar apapun. Harap cabut semua kehormatannya. Kami akan melakukan yang Anda katakan. Batalkan Shen Ling. Kualifikasi juara. Kolaborasi antara stasiun TV dan pabrik pakaian anak-anak juga dibatalkan. Jangan, Pak Kepala. Jangan, Pak Kepala. Keputuzan Seya Sudabula. Selain itu, episode ini akan tetap tayang. Saya ingin semua penonton Melihat betapa buruknya orang ini. Gawat, terjebak rencana Shen Lingxi. Dan orang tuaku. Mereka sengaja memprovokasiku. Pak Kepala, Anda salah Pak. Kesalahpahaman apa? Semua orang di sini melihatmu menyerang orang tuamu. Alasanmu? Tunjukin kekuatan superku. Lihat, orang tuaku terluka. Kok bisa ini ilegal? Berhenti bikin masalah. Kamu selalu jadi pengganggu di rumah karena kamu kuat. Ibu dan ayah, menakjubkan kalian bertahan sampai sejauh ini. Shen Lingxi, aku belum menyelesaikan urusan denganmu, dan kau mengirim bajingan untuk menjebakku. Kau membawa orang tuaku ke sini. Berhentilah mengoceh. Jelaskan kenapa membunuh orang tuamu. Nona Shen, Anda harus menjelaskan masalah ini dengan jelas. Jika tidak saya akan menarik investasi saya. Tidak, Direktur. Shen Lingxiao. Tolong jelaskan dengan cepat. Apalagi yang perlu dijelaskan? Pria, ikat dia.
Kejahatan pembunuhan ayah dan ibu tidak termaafkan. Tangkap mereka. Tangkap mereka, tangkap mereka. Apa yang harus dilakukan sekarang? Tunggu, saya punya bukti. Jika tidak bersaksi untukku, aku akan ungkap penggelapan dana komite desa yang kau lakukan. Bagaimana Anda mengenal saya? Uangnya ada di laci ketiga meja samping tempat tidur Anda. Ayah mendengarkanmu mulai sekarang. Jangan bicara lagi. Semua, ayahku bisa menjelaskan semuanya, kan? Kepala stasiun. Ini semua hanya kesalahpahaman. Aku dan putri sulungku hanya bercanda. Sebenarnya, putriku sangat berbakti. Sejak kecil di rumah, dia sangat berbakti pada kami. Ayah, kamu gila. Diamlah. Pak, jika Anda diancam, Anda bisa langsung memberitahu kami. Kami stasiun TV akan mendukung Anda. Tidak, tidak. Ini semua kesalahpahaman. Keluarga kami sangat akrab. Benar, kan? Ya, hubungan kami baik. Ayah, mari kita buat pangsit akhir pekan ini. Tidak masalah, tidak masalah. Karena hanya salah paham. Jadi, wawancara dilanjutkan. Tidak bisa wawancara, tidak pantas. Apa yang kau teriak? Lihatlah pria miskin yang kamu nikahi. Keluarganya tidak punya apa-apa. Sangat miskin sampai Kalau kamu tampil di acara TV, kamu bikin malu semua orang di desa kita. Bukan. Ayahku bukan orang miskin. Apa yang kamu bilang? Bahkan stoples acar di rumahku pun antik. Kalau nggak percaya, lihat deh. Anak ini ngomong ngawur. Jangan percaya ya. Ini memang porselen Ding ya. Dan ini dari zaman dinasti Ming. Ming. Fotografer, cepat foto, foto cermat. Bos, kalau ini porselen dari zaman Ming, nilainya berapa? Paling tidak puluhan juta. puluhan juta. Puluhan juta. Bisa beli berapa banyak acar asin itu? Tadi nggak sadar. Pas ini ternyata adalah tang sancai. Apa itu tang sancai? Itu kan harta tak ternilai. Juga ada meja ini. Ini kayu cendana kuno berusia ribuan tahun. Kupikir kamu sangat sederhana. Ternyata aku salah lihat. Sebenarnya, siapa kamu? Bagaimana bisa beli begitu banyak barang antik mahal? Semua salah paham. Ini semua barang bekas yang kutemukan di pasar loak. Guci itu Rp2.000. Vas 3.000. Meja ini paling mahal. Meja butuh 20.000. Benarkah? Kaget sekali. Kupikir kamu orang kaya tersembunyi. Ternyata cuma bocah miskin. Jangan bicara tentang ayah ibuku. Mainan pistol air yang seru. Aku punya yang lebih seru buat kalian. Hari-hari. Pedas sekali. Mataku sangat pedas. Sudah kubilang sebelumnya, ganggu anakku lagi, kupukul mat. Ini air cabai. Shen Lingxi, kamu menyemprot anak itu dengan air cabai. Kamu keterlaluan. Ibu, mataku. Anakku, jangan khawatir, ibu akan mencari cara menolongmu. Dia menuai apa yang dia tabur. Menyemprotkan semprotan merica pada anak kecil. Kamu wanita yang benar-benar kejam. Saya melindungi citra desa Shuiwan. Kau bocah gagap, mau tampil di TV? Kenapa selalu mengungkit kekurangan anakmu? Ada motif serius atau tidak, itu tidak penting. Keduanya tidak pantas tampil di televisi. Aku. Xiao Ning cedera kakinya akan sembuh. Bukan cacat. Xiao An punya hambatan psikologis. Bantu terapi, dia bisa bicara. Gagap ya gagap. Aku belum pernah lihat orang gagap kecil bisa jadi normal. Buat dia normal sekarang? Aku panggil dia kakek. Kalau kalian nggak bisa, kalian harus panggil aku leluhur. Setuju. Kepala stasiun. Masih lanjut rekam bagian ini? Rekam? Kenapa nggak rekam? Kalau dia benar-benar bisa membuat si gagap kembali normal, itu kan inspiratif banget. Ini bahan yang langka loh. Oke, terus rekam, terus rekam. PH, kalau nggak bisa nyerah aja, si gagap.
Saya. Kenapa saya? Bilang dong. Lanjut terus, kenapa nggak ngomong lagi? Terus ngomong dong hahaha. Jangan hiraukan dia, dengar kata ibu, aku. Saya. Nama saya Gao Xiaoan. Nama saya. Saya. Kalau nggak bisa, ya udah. Lama, satu kata pun nggak keluar. Xiaoan, nggak usah pedulin dia, pelan-pelan. Nama saya Gao Xiaoan. Namaget. Gao Xiaoan. Aku bukan gagap. Kau Xiaoan bukan gagap. Xiaoan, hebat. Gimana? Hah, cuma ngomong beberapa kata saja, nggak ada yang hebat. Kalau berani, coba bilang teka-teki lidah. Kalau berani bilang teka-teki lidah. Makan anggur tanpa meludah kulit. Tidak makan anggur meludah kulit anggur. Bagaimana mungkin? Dia bisa mengucapkan twist. Xiaoan gagap awalnya karena melihat kecelakaan orang tuanya. Ini penyakit psikologis. Tampaknya dia mengatasinya. Bagaimana? Penuhi janji sekarang. Itu hanya kebetulan saja. Twister yang sederhana. Berani tidak ucapkan yang sulit? Apa yang ingin kamu dengar? 800 tentara pergi ke Bukit Utara. Jika dia bisa mengucapkannya, aku panggil kakek. Xiaoan, pelan-pelan saja. Apapun hasilnya, tetap kebanggaan ayah dan ibu. 800 tentara pergi ke Bukit Utara, artileri berbaris ke utara. Artileri takut menabrak tentara, tentara takut menabrak artileri. Kamu hebat sekali, An. Bagaimana? Sekarang panggil kakek? Kakek, lebih keras. Cucu buyut yang manis. Shinling Xiao ingat ini, dendam hari ini akan kubalas nanti. Kamu tidak akan aman terlalu lama. Ayo pergi. Aku tunggu. Sejak wawancara TV ditayangkan, media dari seluruh negeri datang mewawancarai pabrik pakaian anak kita. Semua orang bilang Gao Xiaoan adalah anak yang inspirasional. Keluarga kalian juga keluarga yang penuh cinta. Kehormatan mewakili pabrik tampil di televisi. Kepala studio berencana memberikan investasi untuk pabrik kita. Aku berpikir memanfaatkan kesempatan ini untuk coba buka beberapa toko, dan toko pertama ini diserahkan padamu untuk dikelola. NIH. Benarkah? Anda benar-benar memberi saya sebuah toko pakaian anak. Ya. Toko pakaian anak pertama didirikan pabrik kita. Saat ini belum dibuka. Nanti toko ini khusus jual baju desain kamu, pabrik bantu produksi massal. Keuntungan bagi rata, gimana? Terima kasih atas kepercayaan kepala pabrik, pasti akan kelola toko baju anak kecil kita. Baik, ayo, saya bawa kamu lihat-lihat. Teman-teman, toko baju anak kecil hari ini buka. Ini bukan perangkang Shen Ling Xiao yang muncul di ITV? Toko ini kalian yang buka ya? Iya, semua pakaian di toko ini saya yang desain. Teman-teman, hari pertama buka, pakaian diskon 20%. Diskon 20% ya? Tunggu apa lagi? Yuk kita masuk beli baju. Ayo, jangan dorong-dorong. Tunggu saya. Minggir. 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 Beri jalan, kami juga mau beli. Kami juga mau beli baju, saya juga mau satu. Rok ini saya yang mau. Ini saya yang lihat duluan. Saya harus beli duluan. Saya yang ambil duluan. Baju keluarga oleh gadis besar keluarga Shen benar-benar cantik. Saya sampai bingung pilihnya. Hei, jangan buru-buru. Mulai hari ini, akan ada model baru setiap hari, jadi bisa beli baju yang disukai. Baik. Aku, seorang kampungan juga buka toko baju. Dia pantas? Istriku, kita tak boleh kalah, yuk kita buka juga, tepat di depan sana. Betul sekali. Kita harus rencanakan cermat. Harus ambil semua bisnisnya. Orang-orang, datang lihat sini.
Semua datang ke sini, lihatlah. Adik kedua, ketiga, pertama, kedua, ketiga, pertama, kedua, ketiga, kedua. Iya. Hari ini toko baju anak-anak kami resmi dibuka. Belanja di toko dapat mainan gratis. Mainan APA? Anak kecil. Semua barang di piring ini bisa kamu pilih dengan bebas. Ibu. Aku mau yang itu. Tidak masalah. Kita masuk dan beli baju. Ayo. Beli satu baju, pistol air besar ini milik kalian. Pistol air besar, anakku suka. Toko baru buka hari ini. Beli satu baju, dapat satu gratis. Aku juga mau, aku juga mau. Aku juga mau, aku juga mau, aku mau, aku mau. Sampai buka toko di depan kita, Shen Lingxi ini benar-benar keterlaluan. Kita namanya kambing kecil, mereka serigala besar. Ini mau bikin susah kita. Shen Lingxi menarik anak-anak dengan memborong mainan tiap beli baju. Kita harus cari cara menarik pelanggan, kalau tidak, kita pasti bangkrut. Kita juga kasih hadiah gratis. Beli baju, dapat 2 hadiah gratis. Bukankah akan rugi? Tenang, kita punya rencana lebih hebat. Apa maksudnya ini? Saya ini orang yang sudah kembali ke tahun 80-an. Soal bisnis, Shen Lingxi pasti kalah sama saya. Semua, cepat ke sini. Ada kejutan di sini. Kenapa kilo aga ini memukul gong lagi? Apa yang Shen Lingxiao lakukan lagi? Pertarungan sia-sia, tidak perlu khawatir, bisnis kita tidak akan terganggu. Tidak, kita tetap harus lihat. Tunggu saya. Semua. Toko baju sapi kecil mendatangkan tamu istimewa. Juga ada pertunjukan seru. Menantikan? Menanti. Tamu siapa ya? Anak kecil, kamu pernah nonton Detektif Kucing Hitam, belum? Pernah. Hari ini tamu yang diundang adalah Detektif Kucing Hitam. Benarkah? YK. Detektif kucing hitam ada di kartun. Bagaimana mungkin? Kartun itu kan bohongan. Dia menganggap kita seperti anak kecil. Itu dia. Bukan maksudku. Tapi itu yang kamu maksud. Penipu besar, yang kan membodohi kami. Penipu. Penipu besar. Siapa bilang aku penipu besar? Halo, polisi kucing hitam. Wow, benar-benar polisi kucing hitam, persis seperti di TV aku. Apa ketua kucing hitam? Jangan kira pakai baju ini, nggak kenal kamu. Kamu itu Shen Lingxiao. Anakku bilang dia ketua kucing hitam. Jangan ganggu suasana, Iya, benar. jangan rusak suasana anak-anak. Jangan pedulikan dia, yuk kita semangat bareng. Ketua kucing hitam, aku mau bersalaman. Ketua kucing hitam. Lepaskan aku, dong. Kalian semua di jalan bikin rusuh. Ini mengganggu banget, tahu. Kepada Shen Lingxiao, aku akan membawamu ke kantor polisi untuk melompat. Jangan sentuh kucing hitam, Sheriff. Akan menghajarmu sampai mati. Beranikah kamu menyentuh anakku? Aku akan menghajarmu sampai... Bunuh dia. Bunuh kamu. Bunuh dia, bunuh kamu. Berhenti berkelahi. Beraninya kau menyentuh... Berhenti memukul. Jangan pukul suamiku. Semua, tenang dulu. Ada yang suka polisi kucing hitam? Suka. Belanja 50 yuan di toko kami, dapatkan foto gratis dengan polisi kucing hitam. Saya akan mengambil foto untuk kalian dan mencetaknya. Semua. Siapa ingin berfoto dengan polisi kucing hitam? Saya. Tidak masalah, mari kita masuk dan beli baju. Ayo, Oke. Lanjut. Cepat pindah saja. Kamu nggak bisa saingi toko Lingxiaoku.
Saya. Jangan harap. Kita belum kalah. Aku bakal buat toko kamu angkat kaki dari sini. Pergi. Tunggu saja. Pergi. Kamu bilang, apa aku harus? Toko pakaian Shenling Xiao. Bakar saja. Tidak bisa. Ada dukungan pabrik pakaian di belakangnya. Meski dibakar, dia tetap bisa mengganti. Lalu gimana, sayang? Ini. Apa ini? Melamin, kontak langsung ke kulit bisa menyebabkan reaksi alergi parah. Hei sayang. Bukan berbahaya buat pembeli pakaian? Ku harap begitu. Saya sangat berharap begitu. Aku justru ingin dia jadi seperti tikus got yang semua orang benci. Kenapa semua baju dikeluarkan? Lihat deh, ini semua model terlaris di toko kita. Taruh di tempat yang mencolok biar menarik perhatian pembeli. Wah, kamu emang punya otak bisnis. Tentu saja. Itu dia. Baju yang dijual oleh Shenling Xiao itulah yang membahayakan anak kita. Teman-teman, ayo kita hancurkan toko pakaian anak ini. Bunuh para pembunuh ini. Hai, tunggu. Kalian sedang apa? Jangan rusak baju kami. Bicara baik-baik, ada apa sebenarnya? Baju yang kalian jual, bahannya jelek. Menyebabkan putri saya alergi parah. Dia sekarang masih di rumah sakit. Tapi dokter sudah berikan peringatan kritis. Lihatlah kejahatan yang kalian sebabkan. Alergi parah, peringatan kritis dikeluarkan. Ini. Bagaimana kamu bisa yakin anakmu alergi karena pakai baju kami? Kamu masih mau mengelak ya? Beberapa hari lalu saya beli pakaian keluarga di toko kamu. Setelah saya dan anak saya pakai, kami juga alergi. Lihat nih. Kami juga. Lihatlah, semua lihat. Ini tidak mungkin. Saya sudah ke pabrik pakaian anak-anak, produksi sangat benar dan bahannya aman. Tidak mungkin terjadi hal seperti ini. Kamu masih mau mengelak? Kamu maunya kami angkat jenazah anak perempuan saya ke sini? Baru kamu mau mengaku? Baju yang kamu jual bikin orang mati. Kamu harus bertanggung jawab untuk kematian anak saya. Benar, kan? Benar, bertanggung jawab. Semua santai dulu ya. Bisa nggak kita ke rumah sakit dulu lihat anak-anak? Kamu mau ngapain? Bunuh orang biar nggak ngomong ya? Kamu kok bicaranya nggak enak? Kami juga punya anak, mana mungkin ngelakuin hal kayak gitu? Iya kan? Kalian juga punya 2 anak. Cepat serahkan mereka. Kalau anak perempuan saya nggak tertolong, saya bakalan bunuh anak kalian buat dampingi anak saya. Pangiring Kemasian, bunuh mereka. Biarkan mereka membayar Penguburan. Xiao An dan Xiao Ning di rumah? Iya. Gao Xiaoan dan Gao Xiaoning tidak di toko pakaian. Liang, kamu tahu harus bagaimana. Zayang. Aku akan segera membawa 2 anak keluarga Gao ke sini, dan biarkan warga desa memukuli mereka. Itu maksudnya. Percayalah. Pedagang licik tidak berkedip membunuh orang. Karena kau tak mau menyerahkan anak, aku tak punya pilihan selain menghancurkan toko pakaianmu untuk membebaskan penduduk dari bencana ini. Warga desa, hancurkan. Berhenti. Jika terus seperti ini, saya akan menuntut karena merusak properti pribadi dan memenjarakan selama beberapa hari.
Karena Anda mengatakan bahwa kain dari toko pakaian anak-anak kita bermasalah dan berbahaya bagi tubuh manusia, lalu mengapa saya tidak mengalami reaksi alergi terhadap pakaian yang saya kenakan sendiri, yang juga berasal dari toko kita? Anda mungkin baik saja saat ini. Ja. Oke. Karena masing-masing punya pendapat, saya punya ide. Kami telah meminta ahli pengujian kimia memeriksa apakah ada yang salah dengan pakaian kami. Kamu kenal sama ahli kimia ya? Di pabrik kimia kabupaten ada konsultan kimia, teman sekolah lama. Oh, Kalian tidak boleh pergi. Kalau kabur bagaimana? Dia pergi cari ahli kimia, saya tetap di sini. Boleh. Mana bisa begitu? Tenang, saya kuat, mereka tidak akan berbuat apa-apa. Pergilah. Saya segera kembali. Sepertinya mereka sudah pergi, ini bakal menarik. Bagaimana persiapan yang aku minta? 2 anak itu sudah siap. Oke. Akan periksa sekarang. Siapkan diri bertindak sesuai situasi. Baik. Warga desa, meski kebenaran belum jelas, kita satu desa. Melihat anak-anak dirawat, saya sedih. Siapapun yang beli pakaian di toko kami, akan kami tarik dan bayar 5 kali lipat. 5 kali. Sudah lumayan banyak. Kompensasi 5 kali. Wah, Kekaki yang baik, kamu memang munafik ya. Kenapa? Mau kasih sedikit hadiah kecil buat tutupi kejahatanmu. Kok ada bau busuk? Ternyata si perusak datang. Hari ini aku tidak akan meladenimu. semuanya. Hari ini aku datang untuk menuntut keadilan bagi kalian. Kakakku yang baik, kamu jual baju anak atau kain kafan sih, sampai meracuni banyak orang, kenapa tidak ganti rugi pada semua orang? Biaya kehilangan kerja dan kerugian psikologis. Betul, beri kompensasi. Dokter bilang. Biaya medis putri saya paling tidak 20.000. Tidak bisa, kamu harus membayar Bayar kompensasi. Jika kimiawan membuktikan pakaian saya bermasalah, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. Saya lihat kamu cuma mau mengulur waktu untuk menutupi kesalahanmu, ya kan? Dokter, Putri hampir tidak bisa bertahan, cepat ke rumah sakit untuk melihatnya terakhir kali. kamu bilang apa? Waktunya sudah tiba. Chen Liang, Xiao An, Xiao Ning, kalian bersama-sama? Kedua anak itu di rumah mencari ibu mereka, jadi saya menyelina. Anda harus segera pergi ke rumah. Aku akan menghancurkanmu sampai mati. Xiao An. Xiao An. Dia anak-anak, jangan sakiti dia. Siapa yang akan membiayai hidup putriku? Berjalan. Warga desa, mari kita berikan yang terbaik untuknya. Hentikan, kalian semua. Jin Cheng. Ayah. Di tengah hari bolong, kalian mau apa? Saya akan membalas dendam untuk anak saya. Saya akan membalas dendam untuk anak saya, Kukap. Pertama, putrimu sedang dalam perawatan. Jika dia sadar dan melihat ayahnya dibawa polisi, bagaimana hidupnya nanti? Kedua, apa kalian sama sekali tidak punya kesadaran hukum? Tanpa bukti langsung teriak menghajar orang. Jika kami sekeluarga memang tidak bersalah? Siapa di antara kalian yang bisa lolos? Yang ketiga, kalian benar-benar tidak melihatnya. Semua tindakan mereka yang membiarkan orang lain melakukan pekerjaan kotor? Apa maksudnya membiarkan orang lain melakukan pekerjaan? Maksud Jin Cheng adalah kalian telah ditipu. Pelaku sebenarnya adalah mereka. Jangan bicara sembarangan.
Jangan lempar tuduhan. Pakaian kalian menyebabkan kematian. Apa hubungannya dengan kami? Benar-benar fitnah. Aku bicara, kau membalas banyak. Kenapa kau marah? Apa kau merasa... Kau yang bicara sembarangan. Mana ada aku merasa bersalah. Jin Cheng mengundang ahli kimia, mari biarkan dia memeriksa pakaian ini, kebenaran akan jelas. Berikan pakaiannya padaku. Shen Ling Xiao, kamu sudah mati. Berikan aku pakaiannya. Anda seorang ahli kimia profesional. Karena semua orang bilang ada masalah dengan pakaian kami, bahwa pakaian kami menyebabkan alergi, bisakah Anda memeriksanya dan memastikan apakah memang ada masalah dengan pakaian ini? Pakaian ini memiliki kandungan asam sianurat yang tinggi. Ah, apa ini? Apa katamu, pakar? Sianida klorida adalah bahan kimia yang menyebabkan reaksi alergi parah jika terkena kulit langsung. APA. Semua orang sudah dengar itu, mereka menjual pakaian beracun. Dia ingin meracuni seluruh desa. Haruskah kita memaafkan mereka? Tidak bisa. Tidak bisa dimaafkan. Tidak bisa. Semua tunggu dulu, biarkan ahlinya bicara dulu. Apalagi dikatakan, ini sangat jelas. Tidak, di pakaian ini. Ada bau aneh. Saat di pabrik pakaian anak-anak, saya belum pernah mencium bau ini. Pasti ada yang mengubahnya. Ali, tolong periksa lagi secara teliti. Nona Shen benar. Melamin ini ditaburkan, bukan dicampur saat membuat pakaian. Lihat ini. Di pakaian ini banyak bubuk putih, itulah melamin. Benar sekali. Apakah kita benar-benar? Ini fitnah orang baik. Warga, Ling Xiao tidak pernah berniat jahat. Hal ini. Tolong percayalah pada ketulusan kami. Siapa yang akan percaya kamu tidak bersalah? Apa yang ingin kau katakan lagi? Kak, bisa jadi bubuk itu kamu sendiri yang menaburnya. Ada bukti enggak? Benar. Hanya kalian yang punya waktu untuk melakukannya. Pikirkan, kalau toko pakaian kita bermasalah, siapa yang paling diuntungkan? Kalau ada yang ingin dikatakan, Toko pakaian kalian tepat di seberang kami. Kalian berdua yang mungkin punya motif. Benar kan? sepertinya begitu. Mereka yang paling mungkin. Apa bukti yang kamu punya? Kalau tidak punya bukti, itu fitnah. Aku akan mengadukanmu. Siapa bilang kita tidak punya bukti? Melamin, bahan kimia ini, hanya bisa ditemukan di satu tempat di desa Shuiwan. Itu di rumah Li Gouzi. Karena hanya dia yang pernah membuat dan menjual pestisida. Jin Cheng, bawa Li Gouzi ke sini. Konfrontasi siapa yang berani menyakiti semua orang. Baik. Aku akan pergi sekarang. Tunggu sebentar, Shen Lingxi. Kebenaran akan segera terungkap. Kakak-kakak. Apa salahku pada kalian? Kamu tahu melamin? Tahu, dulu aku pakai itu buat pestisida. Setelah ditangkap Kak Gao, Aku gak pernah menyentuhnya lagi. Apakah masih ada di rumah? gak ada. Berani bohong lagi. Aduh, gigiku. Katakan jujur, atau gigimu akan habis. Oke, aku bilang. Di rumahku masih banyak. Akhir-akhir ini, pinjamkan ke orang lain tidak? Ini. Apa, mau coba tamparanku? Oke, aku bilang. Hidup atau mati hasilnya sama saja. 2 hari yang lalu. Dia datang ke rumahku meminjam kamu. Shen Lingxi, semua bukti sudah ada. Apa yang mau disangkal? Aku apa? Cepatlah mengaku dan menyerah. Shen Lingxi, ternyata kamu yang membunuh putriku.
Aku akan membunuhmu. Jangan sentuh dia, dia tidak tahu apa-apa. Semua ini aku lakukan. Zerbuk itu aku tabur. Aku ingin membunuh kalian semua. Itu nggak ada hubungannya sama dia nggak tahu apa-apa. Bukan urusan saya nggak tahu apa-apa. Oke, kalian ini pasangan sempurna, aku mulai suka kalian. Chen Liang, tanggung jawab buat istrimu, aku nggak akan larang. Ayo ikut aku, tapi pikir baik-baik. Ikut aku mungkin 10 tahun 8 tahun nggak bisa pulang. Kamu yakin semua hal kotor ini kamu lakukan sendiri? Kamu yakin semua hal kotor ini kamu lakukan sendiri? Younger. Jaga baik-baik Yang, kamu tetap di sini. Younger. Itu saya yang lakukan. Chen Liang, kamu orang jahat. Kami membunuhnya. Bunuh dia, habisi dia. Tenang, kita jangan hakim sendiri, biar dia terima hukuman hukum. Zituyu. Ikut saya. Ayo pergi. Dan kamu juga. Younger. Kau wanita jahat, aku tidak akan melepaskanmu. Kau perempuan gila, kau menggali lubang sendiri, menyalahkanku. Kenapa tidak salahmu? Kau yang bikin aku gagal nikah sama Direktur Lee. Sekarang suamiku masuk penjara karena kamu. Kau wanita jahat. Lepaskan. Baiklah. Pukul aku, tutup toko jelekmu dalam 3 hari, atau aku berhenti datang. Tutup ya tutup. Siapa yang peduli buka toko satu jalan denganmu? Kabar baik, putri kita berhasil diselamatkan. Benarkah? Hebat. Hebat, mau ngapain ini? Walaupun bahan kimia itu bukan kita yang tumpahkan, tapi bajunya dibeli dari kita. Tak bisa biarkan kalian tanggung biaya medis yang besar. Ngapain kamu? Itu uangku. Menebus dosamu. Ambil ini cukup. Jangan khawatir, biaya medis kalian saya tanggung. Bec. Terima kasih. Terima kasih ya. Shen Ling Xiao, tunggu saja, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Siapa itu? Pak Gao, ini saya. Pak Gao. Wakil Direktur Zhang. Kenapa teriak-teriak? Siapa yang suruh kamu datang ke rumahku? Pak Gao. Ini bahan mentah yang Anda minta untuk saya survei. Data sudah saya atur. Cek deh. Mari. Kalau nggak ada masalah, kamu ikut aku balik ke kota, ya? Terus di desa nggak nyaman. Mau tinggal di mana? Ngapain urus? Oke, aku nggak urus. Tapi seperti biasa, perusahaan kita harus adakan konferensi perdagangan pakaian nasional. Tahun ini, menurut kamu di mana yang cocok? Di sini aja. Di kota lebih praktis. Praktis apanya? Biasanya kita adakan di Beijing, Shanghai, Guangzhou. Dan tamu yang datang biasanya bos besar perusahaan ekspor-impor seperti Anda. Tidak cocok kan? Apa yang tidak cocok? Lakukan sesuai yang saya katakan. Dan juga, Harus undang satu lagi. mengundang siapa? Oh, c'est Yatau. Mengundang istri Anda, kan? Mulutmu kenapa cerewet gitu? Tahu ya cepetan pergi urus. Baiklah, aku pergi dulu.
Yang terhormat Bu Shenling Xiao, perusahaan ekspor-impor pakaian Sinyuan mengundang Anda untuk menghadiri konferensi pertukaran perdagangan pakaian nasional. Senang banget mau pergi ya. Tentu saja, ini kan pertemuan pakaian terbesar di negeri ini. Kali ini harus ada 2 model baru. Menurutmu, gaya desain apa yang bagus? Selama kamu yang desain, pasti bagus. Benar juga itu. Tapi kita harus siap-siap dengan baik karena kalau kita menang di kompetisi ini, kita bisa dapat pesanan besar dari Sinyuan. Aku bisa buka beberapa toko pakaian milik sendiri. Betul, Bos Shen harus siap-siap merancang pakaian contoh. Iya. Sudah selesai desainnya secepat. Kali ini aku tidak buat baju anak. Bukan baju anak, apa? Baju pasangan, hari kasih sayang sebentar lagi. Nih, lihat. Baju pasangan, konsep baru. Baju pasangan itu pakaian yang dipakai 2 orang yang pacaran sama persis. Jadi kelihatan baru dan manis, juga berani pamer kemesraan. Desain ini sangat kreatif ya. Lebih kreatif daripada baju keluarga, kalau dipasarkan pasti bakal laris. Pastinya, ya. Bisa nggak kamu coba baju pria ini, lihat bagaimana hasilnya. Jadi model untuk Bos Shen, itu kehormatan. Mau kemana? Kembali ke kamar tidur ganti baju. Terakhir kamu di kamar mandi, aku sudah melihat semuanya. Jangan sok jual mahal, ganti di sini saja. Benar juga. Baju ini nggak mudah dipakai. Bagaimana kalau aku bantu? Tidak perlu. Jangan sungkan. Ayo. Kenapa kamu panas banget sih? Biar aku sendiri saja. Rambut putih, aku putih, duh. Memang bagus, sepertinya keterampilanku meningkat ya. Memang lumayan bagus sih. Tapi, karena ini baju pasangan. Kamu gak mau coba pakai? Kamu ada benarnya. Mau kemana? Pakai baju dong. Ganti aja di sini. Gao Jincheng, kamu mulai nakal, berani-beraninya tiru kata-kataku. Aku belum selesai ngomong, menurutku bajumu susah dipakai. Kalau perlu, aku bisa bantu pakaikan juga. Ada tawaran bagus gitu ya? Kamu terakhir janji sama aku, jangan pura-pura malu lagi. Kata harus ditepati. Tentu saja. Papa Mama. Ning kecil kenapa? Kakak ngompol di celana. Bos perusahaan Sinyuan yang tidak pernah tampil ini benar-benar aneh. Memilih tempat terpencil. Untuk mengadakan konferensi busana. Sampai-sampai sepatuku jadi rusak. Selama bisa mendapatkan penghargaan, bisa bekerja sama dengan Sinyuan, semua itu sepadan. Iya, benar juga. Konferensi pertukaran mode. Pasti Shenling Xiao bakal ikut. Harus cari cara buat nyusup masuk. Ibu, cepat sini. Gimana? Beruntung ada yang bantu. Dapatin lencana pembawa acara buat kamu. Untung konferensi ini diadakan di sini. Bisa suap sekretaris wakil direktur Zhang dari Sinyuan Company buat dapatin ini. Gak tahu gimana caranya Shenling Xiao mendapatkannya. Ibu, ada yang mau aku tanya, katanya tentang pameran ini. Dibutuhkan 2 setelan pakai, ibu sudah siapkan untuk. Sudah dimasakin kotak balkong peng. Ambil kartu kerjamu. Lalu masuk ke dalam. Ini adalah sampel dari Shenling Xiao.
Cage. Malam ini, aku akan mencegahmu meraih penghargaan emas. Aku akan membuatmu memusuhi tokoh besar di industri ini. Kamu tunggu saja sampai hilang dari industri ini. Pembawa acara. Hadirin sekalian, selamat datang. Saya pembawa acara konferensi perdagangan pakaian ketiga, Shen Lingxi. Kenapa Shen Lingxi ada di sini? Xiao Zhang kok bisa cari orang seperti ini jadi pembawa acara? Harus dihukum karena kerja tidak becus. Pembawa acara harus dihukum karena kerjanya tidak becus. Hari ini tiba-tiba ada urusan jadi tidak bisa datang. Jadi saya yang jadi pembawa acara. Kita akan melihat contoh pakaian yang dibawa oleh hadirin. Setelah selesai, akan ada pemungutan suara umum untuk memilih pemenang medali emas. Pilih pemenang emas kali ini. Para pembawa acara, mari kita berikan tepuk tangan meriah untuk karya pertama hari ini. Karya pertama hari ini adalah pakaian pasangan yang dirancang oleh desainer Shen Lingxiao. Dua pakaian ini sangat kreatif. Festival Kixi akan segera tiba. Saat itu pakaian pasangan pasti akan laku keras. Selain itu, detail dan kombinasi warna dari dua pakaian ini benar-benar sempurna. Boleh tahu yang mana Shen Lingxiao? Saya belum pernah mendengar tentang rekan ini. Terus terang saja. Shen Lingxiao adalah kakak tiri saya. Saya sangat bangga dengan pencapaian yang dia raih hari ini. Kakak, silakan maju dan terima tepuk tangan serta sorakan dari semuanya. Tidak apa-apa, kita akan menghadapinya. Apa kamu rencanakan? Kakakku di mana? Sangat berbakat. Baru saja semua sudah melihat bagian depan dari baju pasangan ini. Tapi bagaimana desain bagian belakangnya? MC, silakan tampilkan bagian belakangnya. Kenapa ada tulisan di belakang kedua baju ini? Tulisan apa ya? Semua orang. Bukankah ini mangina semua orang yang gadir di sini sebagai orang bodoh? Sungguh tidak sopan. Benar, menambahkan kata-kata kasar seperti ini pada karya sendiri. Benar-benar memalukan. Iya, benar-benar memalukan. Apakah ini ulahmu, Shen Lingxi? Ada apa denganku? Ini pakaian yang kamu buat. Yang bisa menyentuh pakaian ini hanya aku dan pemandu acara. Kami tidak punya dendam. Dia tidak mungkin menulis di belakang pakaianku. Kamu yang menulis di belakang pakaianku. Apa buktimu? Bilang, yang menulis tanpa bukti jangan memfitnah. Shen Lingxiao, kamu terlalu berlebihan. Tanpa bukti, bagaimana kamu bisa menuduh sembarangan? Tidak punya hak ikut acara ini. Cepat pergi. Pergi, Shen Lingxiao. Cepat keluar. Shen Lingxiao, Kelua. Biar saya jelaskan. Apa bisa kalian katakan untuk diri kalian? Kelua. Mendengar keluh kesah semua orang. Jadilah pintar, keluar dari sini. Jangan paksa saya memanggil petugas keamanan. Kata-kata itu tidak ditulis oleh Shen Lingxiao. Jika pembawa acara tidak memintanya naik ke panggung, dia sudah di antara penonton. Kalau dia menulis kata-kata itu, bukankah itu akan melibatkan dirinya? Jadi, kata-kata itu tidak mungkin ditulis olehnya. Kalau dia jadi marah, dia bisa memaki dirinya sendiri. Shen Lingxiao ini hanya wanita desa yang tidak terkenal di industri. Bisa melakukan hal menjijik. Jangan bicara begitu. Kakak saya mendapatkan undangan dan masuk dengan sah. Undangan. Benar. Undanganmu mungkin palsu juga. Lebih baik sekarang keluarkan, ya. Keluarkan un temps gagné. Undangan saya ada stempel resmi dari perusahaan Sinyuan, tidak mungkin palsu. Saya akan tunjukkan. Mana undangan saya? Tidak bisa menunjukkan, kan? Sebaiknya keluar saja sekarang. Saya jelas-jelas ingat saya taruh di sini. Ya ampun, tidak punya undangan, bagaimana bisa masuk? Shen Lingxi, pasti kamu yang melakukan. Tidak punya undangan, ada hubungannya dengan saya, diundang oleh Wakil Direktur Zhang sebagai pembawa acara, beda dengan kamu. Pembawa acara, jangan buang waktu. Cepat bawa orang tidak sopan ini keluar. Bukankah kamu tadi penjaga pintu di depan?
Jadi kamu pasti lihat undangan saya. Kalau undangan saya itu asli, berarti saya tidak bohong. Kalau undangan saya palsu, berarti kamu lalai. Cepat beritahu semua orang, undangan saya memang asli. Baruzan me ment Seiyalia. Turin-la. Semua dengarkan? Kamu memaksanya untuk mengatakan itu. Camus. Sebaiknya kamu keluarkan undanganmu sekarang juga. Nggak bisa keluarkan, cepat. Sudah, dia nggak usah pergi. Karena akulah bos perusahaan Xinyuan. Perusahaan Xinyuan biasanya dikelola wakil direktur Zhang. Bosnya jarang muncul, kan? Apa benar dia Yang? Betul. Akulah bos perusahaan Xinyuan. Dan dia adalah nyonya bos perusahaan Xinyuan. Jin Cheng, jangan bercanda. Saya tidak bohong, percaya saya. Jadi sebelumnya kamu bohong. Bagaimana saya bisa menjelaskan soal ini kepadamu? Dia orang kaya menyamar, bagaimana ini? Tidak mungkin. Undangan dia mungkin palsu. Bos Xinyuan tidak mungkin menikahi wanita pedesaan. Kalian berdua berani menyamar sebagai bos dan istri bos Xinyuan. Berani sekali. YK. Kakak ipar, mereka benar. Kamu tidak bisa terus salah. Akui saja bohongmu, pergi saja. Lihatlah. Bahkan adik kandungmu bilang kalian membuat-buat. Lebih baik cepat pulang, istirahatlah. Jangan mempermalukan diri lagi. Penipu-penipu, penipu-penipu. Cukup. Saya punya bukti yang bisa membuktikan. Ini cap perusahaan Xinyuan. Coba cocokkan dengan undanganmu. Semua. Lia ini. Ini un dangan Seiya. Di atasnya ada cap perusahaan Xinyuan. AY. Berikan cap itu agar saya bisa bandingkan. Kok sama persis ya? Coba lihat yang saya punya ini. Tetap sama. Jangan-jangan kamu benar-benar bos besar perusahaan Xinyuan. Tentu saja. Tapi stempel perusahaan juga bisa dipalsukan. Benar. Mungkin membuat stempel palsu, undangan, menipu satpam, menyusup ke acara. Membuat stempel palsu adalah tanggung jawab hukum kalian berdua. Jika ini ilegal, kenapa kami melakukannya? Apa keuntungan bagi kami? Banyak keuntungan. Bos perusahaan tidak pernah muncul di depan umum. Misalkan kamu menang taruhan. Karena orang percaya pada identitas Anda. Medali emas ini milik Anda. Gunakan penghargaan ini untuk mengamankan pesanan dari perusahaan Xinyuan. Risiko ini layak diambil. Jin Cheng tidak seperti itu. Semua orang, tolong jangan lupakan perbuatan baik yang baru saja dilakukan wanita desa ini. Berani sekali dia menuli kata-kata kabul dan kazar di baju Yang, dia rangkong un truc mangina kita. Apalagi yang tidak akan dia lakukan? Ya, memalsukan segel itu tidak ada apa-apanya. Orang-orang desa ini benar-benar butuh uang. Mereka dapat melakukan pembunuhan. Berani pukul aku? Tahu siapa aku? Aku paling benci orang. Orang kaya memandang rendah orang lain. Apa salah orang desa? Bisakah menjamin nenek moyang 18 generasi adalah Seiya orang terkaya di Echan. Pukul saya, kamu menampar wajah kota Haicheng. Seiya akan memasukan Anda dalam daftar hitam di seluruh negara dan industri. Benarkah? Aku akan memastikan tidak pernah meninggalkan desa Shuiwan. Aduh, jangan pukul aku. Aduh, sakit sekali. Beraninya kau memukul, larang istriku. Bermimpilah. Sudah cukup. Aku tidak tahan lagi. Kamu pura-pura jadi istri bos. Itu cukup buruk, tetapi mereka menyerang tuan. Tidak bisa, pembawa acara. Mau panggil wakil presiden. Siapa yang mencariku? Siapa yang mencariku? Siapa Yang mengcari Seiya? Wakil Presiden Zhang, kenapa Anda datang? Bukankah Anda bilang ada urusan mendadak? Mau cari orang menyamar jadi wakil presiden Zhang. Usir Shenlingxi. Kenapa asli datang? Jangan-jangan rencana beli kartu kerja ketahuan. Aku tahu Shenlingxi tidak benar-benar mengenalnya. Ada yang menyamar jadi bos kita. Bos dari perusahaan Xinyuan. Dengan nyonya bos.
Siapa itu? Itu mereka berdua. Memalsukan stempel perusahaan kalian lalu masuk ke konferensi ini. Cepat usir mereka keluar. Kobejitu yakin mereka berdua palsu, pasti koperna melia kami sendiri. Belum pernah melihatnya, kakakku dan aku tumbuh bersama sejak kecil. Di keluarganya, pemalas itu, aku tahu. Orang itu kasar dan tidak masuk akal. Dia jadi bos perusahaan, Master Ken. Tampaknya kau belum mengenal kakak dan kakak iparmu dengan baik. Maksudnya apa? Hadirin sekalian, saya memperkenalkan diri resmi. Ini adalah bos perusahaan perdagangan luar negeri Sinyuan kami. Wanita di sebelah Tuan Gao Jincheng adalah istri bos kami. Ibu Shen Ling Xiao, juga merupakan seorang perangkat busana yang sedang negdon. Tidak meminta bantuan, kan? Kalian semua di sini adalah pemilik perusahaan pakaian besar. Bagaimana mungkin aku bisa bercanda dengan kalian? Oh. Terjadi kesalahpahaman barusan. Saya berharap Tuan Gao dan Nyonya Shenakan. Tolong maafkan aku. Bilang soal pemblokiran. Maaf, Nona Shen. Saya pukul diri sendiri. Sudahlah. Kalau begitu lupakan saja masalah ini. Terima kasih kepada Pak Gao dan Nona Shen atas kebesaran hati. Tapi masalahmu belum selesai. Apakah yang terjadi hari ini ulahmu? Apa salah saya? Saya cuma menjalankan tanggung jawab sebagai pembawa acara. Kalau tahu kalian orang penting mana berani saya buat masalah? Kak kamu terlalu menganggap saya orang luar. Kakak ipar punya status jadi pembawa acara, nggak bilang. Kakak ipar apaan? Jangan sok akrab di sini. Lencana pembawa acara, kamu curi dari mana? Tentu saja. Wakil Zhang merasa bahwa saya punya penampilan baik dan berkarisma, makanya butuh saya jadi pembawa acara. Pandangan Xiao Zhang kok bisa begini jelek? Kalau penglihatannya buruk, nanti bisa ke dokter mata saja, biayanya bisa diganti perusahaan. Maaf kepada Pak Gao. Dia bukan pilihan saya. Aku belum pernah melihat orang ini. Oh iya. Masalah ini sudah saya serahkan kepada sekretaris. Pasti sekretaris yang menerima uang darinya dan memberikan kartu kerjanya. Nanti saya akan pecat sekretaris itu. Shen Lingxi dengar tidak? Apakah semua ini benar-benar kamu lakukan? Kamu yang merusakkan bajuku dan mencuri undanganku? Tidak apa-apa meskipun kamu tidak jujur. Saya akan menyelidikinya dengan jelas dan menuntut atas dasar menyuap pegawai saya. Menghancurkan bisnis perusahaan saya akan menuntut atas dasar menghancurkan bisnis perusahaan. Jangan bilang maaf. Aku mengaku, semua ini aku yang lakukan. Coretan baju pasangan dan undangan. Aku yang mencurinya. Camus Saint-Gujar, tidak masuk akal. Kami masih percaya padamu, tapi kamu terus membohongi kami. Shen Lingxi. Kenapa kamu lakukan ini? Kenapa? Hanya karena hidupmu lebih baik dari hidupku. Sejak kecil aku kurang dari kamu. Kenapa sekarang aku hidup seperti ini dan kamu hidup begitu baik? Kamu memukulku. Aku adalah kak berkewajiban mendidikmu. Kamu ibu sekarang, bisakah berpikir tentang anakmu dahulu? Chen Liang dipenjara karena meracuni. Kamu mau masuk penjara? Ingin yang jadi yatim piat. Kamu masih berani menyebut Chen Liang. Kalau bukan karena kamu, mungkin dia bisa masuk. Jangan pura-pura depanku. Melihat wajahmu, aku merasa mual. Ku beritahu tanpa dendam. Kamu malah bilang aku pura-pura. Tanpa dendam. Aku pikir kamu hanya beruntung saja. Kamu pasti sudah sangat senang menikahi orang kaya tak terlihat. Sedangkan aku tidak punya apa-apa. Aku ingin memutuskan hubungan dengan, mulai sekarang, tidak ada hubungan lagi denganmu, Shen Lingxi. Kamu tak ada obatnya. Sudahlah, setiap orang hanya bisa bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Jangan sentuh aku. Ada apa? Masalahnya selesai, tapi kita belum selesai. Maksudmu identitas saya? Iya. Kamu memperlakukan aku seperti orang bodoh dan menipu begitu lama. Bisakah kamu beri penjelasan? Pak Gao punya urusan keluarga yang harus diurus. Mari kita semua pergi dulu. Bos, jangan khawatir. Saya akan memanggil ambulans sekarang.
Walaupun kakak ipar memukulmu sampai hampir mati, aku bisa menyelamatkanmu. Jangan ngomong yang tidak-tidak, cepat pergi. Jaga diri. Kamu tidak berencana untuk menjelaskan? Sayang, tadi banyak orang, aku malu. Lihat, sekarang aku sudah berlutut, maafkan aku ya. Aduh, apa-apaan ini, bangunlah. Sayang. Sayang. Aku benar-benar tidak berniat terus membohongimu. Benarkah? Benarkah? Iya, aku ajak Xiao An dan Xiao Ning ke desa untuk menyelidiki bahan baku pakaian. Awalnya aku mau menjelaskan semuanya padamu setelah konferensi selesai. Undangan pabrik pakaian itu juga darimu? Iya. Aku sebenarnya ingin kamu lebih mengenal rekan-rekan di industri. Supaya bisa memperkenalkan lebih banyak bisnis ke toko pakaian kita. Tapi, aku tidak menyangka Shen Lingxi membuat kerusuhan seperti ini. Xiao An dan Xiao Ning juga tahu tentang ini. Baiklah. Bertiga bekerja sama menipu saya. Sudah lama bersama, tapi ternyata kamu penipu besar. Sayang. Dari mana bau panggangan ini? Kenapa kamu mengejutkanku? Tentu dengan sate kambing kesukaanmu untuk menebus kesalahan. Ayo coba, semuanya aku panggang sendiri. Setelah melihat kamu, penipu besar, aku jadi tidak lapar. Aduh, Wah, sate kambing ini harum sekali, aduh terlalu harum. kok bisa harum banget? Sate kambingmu harum banget ya? Iya, cepat cobalah satu. Kalau sampai kamu kelaparan, aku harus gendong kamu ke rumah sakit. Kalau begitu, aku jadi orang jahat yang murah dong. Ada benarnya juga. Jadi aku coba satu deh. Coba satu. Demi sate kambing ini. Maukah kamu memaafkanku? Boleh tanya sesuatu, enggak? Kamu menganggap aku wanita materialistis? Bagaimana bisa tidak pernah aku bersumpah? Aku meminta An dan Ning untuk menyembunyikan identitasku hanya untuk penyelidikan. Tidak ada maksud lain. Sebaiknya berpikir begitu, aku bukan wanita materialistis. Lalu kamu nilai apa? Penampilan. Jadi aku punya atau tidak? Lumayanlah. Kalau begitu, malam ini ikut aku pulang. Gawat. Gawat banget. Masalah besar. Ada apa, Direktur? Tadi ada beberapa bos besar tiba-tiba datang ke pabrik cari kamu. Mau pesan 20.000 setelan baju pasangan. Minta kita pabrik baju. Bantu kamu produksi juga. Direktur, kamu bikin aku kaget. Ini kabar baik? Kenapa laporannya seperti berita duka? Tapi mereka minta kita kirim sebelum hari Valentine Tiongkok. Semua pekerja pabrik dikerahkan, namun tidak cukup. Butuh berapa orang lagi? 80 penjahit. Masalah kecil. Serahkan padanya. Apa dia bisa mengoperasikan 80 mesin jahit sekaligus? Pak Manager, imajinasi Anda luar biasa. Dia bos besar di toko pakaian Xin Yuan. Bisa pinjam 80 karyawan? Apa katamu? Kalian berdua sebenarnya masih punya berapa banyak kejutan yang aku belum tahu? Banyak kejutan yang tidak kamu ketahui. Bagaimana bos besar, pinjam 80 penjahit seharusnya mudah, kan? Pasti tidak masalah. Kalau istri sudah bicara, 8.000 juga tidak masalah. Benar-benar bos besar. Pantas semua orang suka baca novel bos besar. Novel bos besar. Apa itu novel bos besar ya? Saya Banyak dari yang kamu katakan saya tidak mengerti. Dan desain kamu yang imajinatif itu tidak seperti dari zaman ini. Jangan-jangan. Apakah kamu jenius?
Aku jenius. Direktur, masalahmu sudah terpecahkan. Cepat kembali ke pabrik untuk persiapan. Aku akan ke sana. Baik, tidak masalah. Aku akan segera urus. Menyelesaikan pesanan 20.000 bisa membuatku membuka beberapa toko pakaian lagi. Apakah nanti aku harus memanggilmu Tuan Shen? Jangan panggil begitu, aku. Tuan Shen. Tuan Gao. Kenapa malu, Pak Shen? Mari sering bekerja sama, Pak Shen. 20.000 untuk pesanan itu, mimpi saja. Aku tak akan biarkan kamu dapatkan kesepakatan ini. Asal serbak ini didebarkan ke dalam tangki air ini. Kalian berdua akan lenyap selamanya dari dunia ini. Sedang apa kamu? Aku tidak melakukan apa-apa. Apakah sesuatu ke dalam air? Saya tidak. Apa di tanganmu? Tidak ada, cuma tepung saja. Aromanya kuat, hampir menabrak kepala, dan kamu bilang tidak ada. Chen Lingxi. Di mana bikin kamu marah? Kamu ingin membunuh keluargaku? Karena sudah ketahuan. Aku tidak akan bersandiwara lagi. Kamu pergi mati saja. Mau menghancurkan, jadi pasangan dengan Chen Liang di penjara. Lepaskan aku Shen Lingxiao. Lepaskan dia. Kenapa kalian datang? Lingxi masih anak-anak. Beri dia kesempatan. Adikmu sebentar bingung, dia tidak ingin menyakitimu. Kumohon, cepat lepaskan dia cuma bingung sebentar. Siapa di antara kalian yang minumlah air ini? Aku akan melepaskan dia. Asalkan kamu lepaskan dia, aku akan minum. Pak, tidak bisa, kamu masih harus merawat Yang dan Lingxi. Biarkan aku yang minum. Tidak ada yang boleh minum. Baik. Sungguh keluarga yang baik. Hubungan baik. Shen Lingxi, kamu sering bilang tidak punya apa-apa. Tapi sejak kecil hingga besar, cinta ayah ibu untukmu. Dan kamu masih tidak tahu bagaimana Mereka pantas dihukum. Maaf, saya tahu saya salah. Aku dibutakan oleh keserakahan. Hanya ingin membalas dendam dan tetap bertahan di sini. Tapi aku benar-benar tahu aku salah. Maafkan aku ya. Shen Lingxi, aku memberimu banyak kesempatan, tetapi kau tidak menghargainya. Shen Lingxiao. Kami, pasangan lansia ini, rela mempertaruhkan nyawa kami untuk ini. Dia tidak akan pernah berani melakukan hal sembrono lagi. Tolong lepaskan dia. Tidak ada ruang untuk diskusi tentang ini. Shen Lingxi, sanksi harus dijatuhkan. Coba meracuni ya. Ayo ikut kami. Biarkan. Lepaskan aku. Nak dua, tenang saja, kami pasti akan menyelamatkanmu. Ayah, aku mohon. Pergi tanda tangan pernyataan maaf. Selamatkan adikmu. Kamu bangun dulu. Kalau kamu nggak... Aku akan berlutut, nggak akan bangun. Yah, kamu berlutut terus. Meski kamu berlutut seumur hidup, aku tidak akan menandatangani surat pengampunan ini. Dia cuma coba membunuh. Tidak akan lama ditahan. Masuk bantu dia juga. Dasar serigala berhati dingin tak tahu balas budi. Aku tak akan memaafkanmu. Pergi. Kalian semua, aku juga tak akan pernah memaafkan kalian. Sudahlah, tenang saja. Nanti ada aku, Ning dan An. Kami akan merawatmu dengan baik. Tidak akan membiarkanmu menderita. Pak Shen, bulan ini Anda sudah buka 3 cabang. Bisnis benar-benar booming, ya? Jadi, untuk cabang keempat ini, kami mengundang semua warga mendukung. Baik, saya umumkan, cabang keempat resmi dibuka. Selamat datang semua, baik.